Leuweung Gede bagi masyarakat adat Kuta merupakan satu wilayah yang sakral dan keramat, karena mereka mempercayai leluhur penjaga mereka tinggal dan bersemayam di dalamnya. Leuweung Gede hanya dapat dimasuki pada hari Senin dan Jumat saja setiap minggunya, dan ditujukan untuk hanya kepentingan tertentu seperti ziarah dan ilmu pengetahuan. Keberadaan Kampung Gede dilestarikan secara organik oleh masyarakat adat Kuta dengan berbagai pamali dan tabu sebagai bentuk penghormatan. Hutan lindung seluas 31 hektar tersebut sangat terjaga dari jamahan manusia, bahkan satu helai daun pun tabu untuk dibawa pulang. Namun demikian, lembaga adat cukup terbuka dengan pengembangan ilmu pengetahuan di Leuweung Gede. Beberapa penelitian pernah dilakukan berkaitan dengan konservasi dan sumber daya alam. Setidaknya dari data inventarisasi warga adat Kuta terdapat 66 jenis tumbuhan. Pon. Terdapat satu pepatah yang sangat disakralkan oleh masyarakat adat Kuta terkait konsep kepercayaan, nilai, dan tabu terhadap hutan. Leuweung ruksak, cai beak, manusia balangsak. Atau artinya, hutan rusak, air habis, manusia sengsara. Berpegang dari pepatah tersebut, masyarakat adat Kuta sangat menjaga hutan dengan pamali dan tabunya, sehingga tidak dapat diakses secara bebas. Mereka hanya dapat memasuki leuweung pada hari tertentu saja. Kuncen sebagai penjaga keramat memfasilitasi para pengunjung untuk berziarah dengan ritual doa setiap hari pada hari Senin dan Jumat. Para peziarah yang datang disarankan untuk melemparkan koin ke mata air kahuripan dan ciasihan yang terdapat di dalam karamat. Mereka juga disarankan untuk membasuh muka dan membawa serta air tersebut supaya mendapat berkah dan karomah. Leuweung Gede itu maknanya memang buat seluruh masyarakat adat. Kalau tidak ada hutan lindung itu sebagai pondasi kan. Itu kan ada kali Cijolang, tanpa ada hutan lindung penyangga pasti ini longsor. Ke satu itu kan ada lagi. Orang dari manapun juga memang kan suka jaroh. Jadi apalagi di sini. Ya sebelum orang lain juga, orang sini juga. Kalau musim nyawa, ngambil sawen segala macam buat di sawah itulah. Jadi itu namanya Ibu Rama, Ambu Rama. Jadi seluruh masyarakat Kuta itu dianggaplah leluhur kita. Ya, apalagi dari orang luar mau kemana pasti harus cerita ke Ibu Rama dulu. Ambu Rama Bima Raksa Kalijaga. Menjaga hutan lindung ini tidak boleh dipakai, nggak pakai petugas di sini mah. Pakai amanah. Kata pamali tidak boleh ngambil, boro-boro pohon batangnya, rantingnya juga tidak boleh diambil. Jadi sampai lapuk dimakan rayap. Beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ketika memasuki Leuweung Gede antara lain, tidak boleh memakai alas kaki, tidak boleh berpakaian serba hitam, tidak boleh membawa tas dan perhiasan, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh meludah, tidak boleh buang air kecil ataupun besar, tidak sedang haid untuk perempuan, tidak boleh berkata atau berperilaku sombong, tidak boleh mengganggu hewan, dan tidak boleh membawa sesuatu dari dalam hutan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Pendampingan dilakukan untuk menggali potensi alam dan menerjemahkan melalui pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS di tingkat komunitas adat. Pembentukan KUPS disarikan dari seluruh potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang ada di kampung adat Kuta.
Dari banyaknya ide-ide yang ditelurkan dari hasil rembuk warga, pimpinan adat, dan masyarakat umum serta stakeholder lainnya, dibentuklah 7 KUPS di Kampung Adat Kuta yang merupakan jenis KUPS luar hutan. Artinya, mereka memanfaatkan potensi alam yang berasal dari luar hutan lindung yang dikeramatkan. Ketujuh kelompok usaha perhutanan sosial tersebut yaitu KUPS Pandu Budaya, KUPS Kompos, KUPS Madu, KUPS Kopi Hitam, KUPS Ternak Kambing, KUPS Katempling atau Cemilan dan Aksesoris, dan KUPS Gula Aren. Pembuatan gula aren dimulai dari penyadapan air nira yang dilakukan selama 1 malam pada pohon dengan jenis manggar jantan. Pada pagi hari, air nira dimasak di atas tungku selama 4 hingga 5 jam hingga mengental dan siap untuk dicetak dengan cetakan yang terbuat dari potongan bambu. Perkembangan saat ini, gula aren dibuat juga menjadi gula semut dan gula aren mini. Pemanfaatan potensi madu di Kampung Kuta dilakukan dengan cara membudidayakan lebah hutan jenis teuweul atau Heterotrigona itama, yaitu jenis lebah tanpa sengat. Madu teuweul yang dihasilkan memiliki khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. Jenis kopi yang banyak dibudidayakan di Kampung Kuta adalah Robusta dan Liberica. Liberica merupakan jenis kopi yang masih jarang dibudidayakan, namun memiliki kekhasannya tersendiri bagi para pecinta kopi, khususnya pada aroma dan rasa yang menyerupai aroma buah-buahan. Kelompok usaha perhutanan sosial kopi ini masih menggunakan teknologi tradisional dalam pengolahannya. Ternak kambing yang dibudidayakan oleh kelompok usaha perhutanan sosial ini memang masih baru diproses. Setidaknya terdapat 7 ekor kambing yang diternakan hingga sampai saat ini. Kedepan, apabila bertambahnya modal yang dimiliki, direncanakan kelompok ini untuk menambah jumlahnya, sehingga keuntungannya pun ikut bertambah. Sampah daun yang berlimpah di sekitar hutan dimanfaatkan dengan proses pengomposan. Proses ini dimulai dari mengumpulkan sampah organik termasuk daun kering, kemudian digiling dan dicampur dengan arang sekam, kemudian ditambahkan adonan dekomposer yang terdiri dari air bersih, air gula aren, dan cairan EM4. Proses fermentasi pupuk kompos ini dilakukan selama 1 bulan dalam wadah tertutup. Gulape merupakan salah satu produk andalan kelompok Pandu Budaya. Gulape merupakan kuliner khas yang senantiasa dibuat sebagai ucapan selamat datang kepada para tamu sekaligus mengenalkan kekayaan budaya masyarakat adat Kuta. Kelompok usaha perhutanan sosial Katempling memfokuskan diri pada pengembangan aneka produk makanan ringan yang terbuat dari hasil produk perkebunan yang dikelola masyarakat seperti pisang, talas, dan singkong untuk kemudian diolah menjadi aneka makanan sejenis keripik, kue-kue basah, dan sebagainya. Terdapat juga kerajinan tangan berupa tas tradisional yang terbuat dari daun gebang disebut sebagai tas kamuti, yang dapat dibawa sebagai buah tangan dari Kuta.
Begitu juga dengan gondang, kesenian yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, ini selalu siap menyambut kedatangan para tamu ke kampung adat Kuta. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Denyut nadi kehidupan manusia menjadi jauh lebih berarti karena alam menopangnya dengan seksama. Hingga melahirkan budaya yang berbudi dan berdaya. Lestari budayaku, lestari hutanku, makmur wargaku, keberlanjutan adat istiadatku.